Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu algoritma pencarian, yaitu Jamsearch. Algoritma ini digunakan untuk mencari data pada array yang sudah terurut dengan cara yang lebih efisien dibanding linear search. Pendahuluan. Pencarian data dalam struktur array sering dijumpai dalam pengembangan aplikasi. Efisiensi algoritma pencarian sangat menentukan performa sistem, terutama ketika berhadapan dengan dataset berukuran besar. Berbagai metode pencarian telah dikembangkan, mulai dari linear search yang sederhana hingga binary search yang lebih optimal. Jamsearch hadir sebagai alternatif yang menawarkan keseimbangan antara kesederhanaan, implementasi, dan efisiensi waktu. Jamsearch adalah algoritma pencarian yang dirancang khusus untuk array yang sudah terurut. Prinsip kerjanya adalah dengan melompati sejumlah elemen tertentu hingga menemukan blok yang mungkin berisi target, kemudian melakukan pencarian linear dalam blok tersebut. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara kerja algoritma Jamsearch dalam melakukan pencarian pada array terurut? 2. Seberapa efisiensi performa Jamsearch dibanding metode pencarian lain seperti linear search? 3. Bagaimana beberapa skenario, best case, average case, dan worst case? Selanjutnya, cara kerja Jamsearch. 1. Gunakan ukuran lompatan. 2. Lompatan blok demi blok hingga nilai melewati target. 3. Lakukan linear search dalam blok tersebut. 4. Lebih efisien dari linear search, lebih mudah dari binary search. Selanjutnya, hasil uji. Pertama, target. 2. Indeks dicek 2.0. Waktu eksekusi 3.8 kali 10 pangkat minus 6. Memory batch 376. Validasi true. Nomor 2, target 25. Indeks dicek 25, 3, 4, 5, dan 6. Waktu eksekusi 5.2 kali 10 bagi 6. Memory batch 448. Validasi true. Nomor 3, target 40. Indeks dicek 2, 5, 8, dan 9. Waktu eksekusi 4.1 kali 10 pangkat kurang 6. Memory batch 416. Validasi true. Nomor 4, yang terakhir, target 100. Indeks dicek 2,5, 8, 9. Waktu eksekusi 3.9 kali 10 pangkat minus 6. Memory batch 416. Validasi true. Waktu eksekusi 3.8 kali 10 pangkat bagi 6 kurangi 5.2 kali 10 pangkat bagi 6 detik. Indeks yang diperiksa relatif sedikit, 2 sampai 6 indeks. Konsumsi memori 376 sampai 448 bytes. Semua hasil valid 100% dibanding linear search. Best case, average case, dan worst case. Best case, target di awal sampai sangat cepat. Average case, target di tengah sampai butuh 6 permisaan. Worst case, target di akhir atau tidak ditemukan sampai tetap efisien. Ukuran lompatan pangkat 10 sama dengan 3 terbukti optimal. Kesimpulan, Jamsearch 1. Jamsearch efisien untuk array terurut ukuran kecil. 2. Konsisten pada semua kondisi pencarian. 3. Performa cepat dan memori ringan. 4. Mudah dipahami dan diimplementasikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Agung Stejo dari kelompok 6. Izinkan saya untuk menjelaskan codingan di bagian algoritma Jamsearching. Yang pertama ada import modul math yang digunakan untuk mengambil fungsi akar kuadrat untuk menentukan jarak lompatan step pada Jamsearch. Yang kedua, def Jamsearching, data array yang sudah terurut
data yang ingin dicari, fungsinya untuk indeks jika ditemukan, -1 jika tidak ditemukan. Selanjutnya di bagian N sama dengan len R. Yang digunakan N digunakan untuk jumlah elemen dalam array, step digunakan untuk ukuran lompatan dihitung dari pangkat N, pref menanda awal blok pencarian. Selanjutnya di bagian while pref digunakan untuk program melompat per blok, mengecek elemen terakhir di setiap blok. Jika nilainya lebih kecil dari target, lanjut lompat blok di berikutnya. Lalu untuk di bagian posisi update ada di bagian pref sama dengan step. Pref digunakan untuk berpindah ke awal blok berikutnya, step bertambah sesuai ukuran lompat. Jika kondisi tidak ditemukan, maka array data tidak ada dalam array. For i range pref digunakan untuk setelah menemukan blok yang mungkin berisi data, program melakukan linear searching di dalam blok tersebut. If di bagian if r i sama dengan x digunakan untuk mengecek data. Jika data sama dengan target, maka dikembalikan ke indeks data. Jika tidak ditemukan, maka data blok tidak ditemukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT dengan tema bubble versus inversion. Pendahuluan, pengurutan data atau sorting merupakan proses penting dalam pengolahan informasi karena data yang terurut dapat memudahkan pencarian, pengelompokan, dan meningkatkan performa sistem. Pada praktikum ini, dua algoritma dasar bubble sort dan inversion sort dianalisis untuk melihat perbandingan efisiennya. Walau keduanya memiliki kompleksitas waktu terburuk, performa aktualnya sering berbeda ketika diuji menggunakan data nyata. Penelitian ini bertujuan memahami perbedaan tersebut melalui pengukuran langkah, waktu, dan memori. Rumusan masalah. 1. Bagaimana perbedaan jumlah langkah antara bubble sort dan insertion sort? 2. Algoritma mana yang memiliki waktu eksekusi lebih cepat? 3. Bagaimana penggunaan memori kedua algoritma dalam proses pengurutan? 4. Manakah yang lebih efisien untuk dataset kecil? Tujuan praktikum: 1. Menganalisis efisiensi bubble sort dan insertion sort berdasarkan data eksperimen. 2. Membandingkan kinerja kedua algoritma dari sisi langkah operasi, waktu eksekusi, dan penggunaan memori. 3. Mengamati konsistensi hasil dari kedua percobaan dengan dataset yang sama. 4. Memberikan rekomendasi algoritma yang lebih optimal untuk kasus nyata. Bubble sort. Bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan, kemudian menukar posisinya. Jika urutannya salah, setiap iterasi akan menggelembungkan elemen terbesar ke posisi paling akhir. Ciri-ciri: 1. Sederhana dan mudah dipahami pemula. 2. Tidak efisien untuk data besar. 3. Banyak operasi pertukaran yang menyebabkan jumlah langkah tinggi. 4. Kompleksitas waktu 0 n pangkat 2 memori O1. Insertion sort menyisipkan setiap elemen di dalam posisi yang tepat pada bagian list yang sudah terurut. Cara kerjanya mirip dengan orang yang sedang mengurutkan kartu, seperti satu persatu kartu dimasukkan ke tempat yang sesuai. Ciri-ciri: 1. Lebih cepat daripada bubble sort pada banyak kasus. 2. Sangat efisien untuk data kecil atau hampir terurut. 3. Sedikit operasi pertukaran. 4. Kompleksitas waktu 0 n pangkat 2 memori O1. Hasil percobaan 1. Bubble sort langkah 4950 kali. Waktu eksekusi 0,01057 detik. Memori 1,62 KB. Status valid. Insertion sort langkah 2518 kali. Waktu eksekusi 0,00388 detik. Memori 1,88 KB. Status valid.
Interpretasi singkat insertion sort membutuhkan setengah langkah bubble sort sehingga wajar lebih cepat. Hasil percobaan 2, bubble sort 4.950 langkah, waktu eksekusi 0,0074 detik, memori 0,94 KB. Insertion sort langkah 2.518 langkah, waktu eksekusi 0,0014 detik, memori 0,88 KB. Interpretasi singkat insertion sort membutuhkan setengah langkah bubble sort sehingga wajar lebih cepat. Rata-rata 2 percobaan. Bubble sort langkah rata-ratanya adalah 4.950. Waktu rata-rata 0,0074 detik, memori 0,94 KB. Insertion sort 2.518 langkah, waktu eksekusi 0,00414 detik, memori 0,88 KB. Kesimpulan awal, insertion sort mengungguli bubble sort hampir dari semua aspek utama. Analisis perbandingan jumlah langkah. Bubble sort membutuhkan langkah 2 kali lebih banyak karena mekanisme pertukaran yang berulang. Waktu eksekusi, insertion sort mendapatkan waktu lebih cepat karena jumlah operasi lebih sedikit dan proses penyisipan lebih efisien. Memori, keduanya menggunakan memori rendah O1, namun insertion sort tetap lebih hemat. Konsistensi hasil dari 2 percobaan, pola performa tetap sama, menunjukkan hasil dapat dipercaya. Kesimpulan, insertion sort lebih efisien daripada bubble sort dalam jumlah langkah, waktu, dan penggunaan memori. Bubble sort boros langkah karena sering melakukan pertukaran elemen untuk dataset kecil atau hampir terurut. Insertion sort sangat direkomendasikan. Bubble sort tetap penting sebagai algoritma dasar untuk pembelajaran konsep sorting. Terima kasih. Materi ini kita akan membahas 2 algoritma pengurutan, yaitu bubble sort dan insertion sort. Nah, algoritma bubble sort bekerja dengan cara membandingkan 2 elemen yang bersebelahan. Program dimulai dengan mendefinisikan fungsi bubble sort yang menerima sebuah array sebagai parameter. Panjang array disimpan ke dalam variabel n. Proses pengurutan dilakukan menggunakan 2 perulangan. Perulangan luar mengatur jumlah proses pengulangan, sedangkan perulangan dalam digunakan untuk membandingkan elemen yang bersebelahan. Jika elemen sebelah kiri lebih besar daripada elemen sebelah kanan, maka kedua elemen tersebut akan ditukar posisinya. Pada setiap perulangan digunakan variabel swapped sebagai penanda apakah terjadi pertukaran data. Jika dalam satu kali proses tidak terjadi pertukaran sama sekali, maka perulangan dihentikan karena array sudah dalam kondisi terurut. Setelah proses selesai, fungsi akan mengembalikan array yang sudah terurut. Selanjutnya, algoritma insertion sort bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi tepat pada bagian array yang sudah terurut. Program dimulai dengan mendefinisikan fungsi insertion sort. Proses pengurutan dimulai dari elemen kedua karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Setiap elemen yang akan dibandingkan disimpan dalam variabel k. Elemen-elemen sebelum akan dibandingkan dengan k, dan jika nilai lebih besar, maka elemen tersebut akan digeser satu posisi ke kanan. Pergeseran dilakukan hingga ditemukan posisi yang tepat untuk menyisipkan k. Proses ini diulang sampai seluruh elemen dalam array diproses sehingga menghasilkan array yang terurut